Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmanir-Rahim yang Maha Pengasih, Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Jadi kitab ini diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imam al-'Alim wal-'Allamah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i taqammadahu Allahu bi rahmatihi wa ridwanihi amin. Qala Syekh, berkata siapa Syekh? Syekh ini kalau di sini, kalau di Indonesia itu orang guru besar atau profesor. Jadi dikatakan Syekh itu yang pertama orang itu sudah berusia 40 tahun. Yang kedua dia seorang alim, orang yang pintar di dalam agama dan menguasai segala macam ilmu agama. Al-imam yang menjadi imam, yang menjadi panutan. Al-alim yang pandai atau orang yang berilmu. Al-allam yang sangat alim. Artinya dia tidak hanya pandai, tapi dia sangat pandai sekali. Syamsuddin dia mempunyai benar Syamsuddin ya. Syamsuddin itu nama gelarnya, yakni penerang agama, mataharinya agama. Abu Abdillah dan kunyahnya adalah Abu Abdillah, bapaknya Abdullah, yang bernama Muhammad bin Qasim. Dia bernama Muhammad bin Qasim, ya. Muhammad anaknya Qasim. Asy-Syafi'i yang bermadzhab Syafi'i. Perlu diketahui bahwa di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ada 4 macam mazhab. Yang pertama adalah mazhab Syafi'i. Yang kedua adalah mazhab Hanafi. Yang ketiga mazhab Abu Hanifah. Jadi yang pertama adalah mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi atau Imam Abu Hanifah. Yang ketiga adalah mazhab Imam Malik, ya. Yang keempat adalah mazhabnya Imam Hambali, ya. Mazhab Hambali. Keempat mazhab inilah yang dianut oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sementara kita, yakni orang itu banyak berpegang teguh kepada mazhab Syafi'i. Kenapa berpegang teguh pada mazhab Syafi'i? Karena mazhab Syafi'i itu adalah salah satu mazhab yang sangat berhati-hati. Jadi di dalam menerapkan hukum itu sangat berhati-hati sekali, tidak ceroboh. Makanya selalu yang dijadikan sandaran itu adalah Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Taqammadahu bi rahmatihi wa ridwanihi. Mudah-mudahan Allah mencurahkan, kepada Syekh, ya, kepada Syekh tadi Muhammad bin Qasim ini
birahmatihi dengan rahmatnya Allah, wa ridwanihi dan ridhonya Allah. Amin, yang bermakna istajibna. Amin, kabulkanlah doa kami. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan keridhaannya kepada Syekh Muhammad bin Wasim. Alhamdulillahi, adapun segala puji lillahi ialah bagi Allah. Al di dalam lafaz alhamdulillah itu adalah al-istighraqil jinsi, al yang menghabiskan segala pujian. Misalnya kalian memuji kepada orang lain, kalian memuji kepada indahnya pemandangan, kalian memuji kepada segala sesuatu, itu semua pujian tersebut pada hakikatnya kalian memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua yang kalian puji itu adalah ciptaan Allah. Jadi misalnya pemandangan itu bagus, perempuan itu cantik, laki-laki itu ganteng. Nah, kalau kalian memuji itu berarti kalian memuji kepada Allah. Makanya pada hakikatnya segala pujian itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji lillahi bagi Allah, tabarrukan dengan mengambil barokah di Fatihatil Kitab, dengan Fatihah atau pembukaan dari kitab Al-Quran. Jadi surat Al-Fatihah dinamakan surat Fatihah itu karena merupakan pembuka dari Al-Quran. Ini dinamakan Al-Fatihah, artinya pembuka. Nah, surat Al-Fatihah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Fatihah, coba saya tanya, Al-Fatihah itu apa? Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Itu tuh Al-Fatihah namanya ya. Ini dinamakan Al-Fatihah karena dia membuka dari Al-Quran. Ketika surat Al-Fatihah ini diturunkan oleh Allah, maka iblis pada saat itu langsung pingsan. Jadi ketika Al-Fatihah diturunkan oleh Allah, iblis langsung pingsan. Kenapa iblis itu pingsan? Karena pada saat itu Allah menurunkan Al-Fatihah itu. Setelah pingsan iblis itu, kemudian bala tentaranya yakni setan dan sejenisnya itu menjenguk kepada iblis, karena iblis pada saat itu dalam keadaan pingsan. Setelah iblis siuman, karena iblis pada saat itu sadar, maka kemudian bala tentaranya ini bertanya, kenapa Paduka sampai pingsan? Jadi panjenengan sampai pingsan itu kenapa? Saya pingsan karena Allah menurunkan surat Al-Fatihah, yang mana khasiat atau faedah dari surat Al-Fatihah adalah ketika Al-Fatihah ini dibaca oleh siapapun sampai Fatihah itu sempurna, maka orang itu akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya ini sebagai iblis itu ketika Allah menurunkan surat Al-Fatihah, makanya langsung pingsan. Karena berarti usaha saya sia-sia. Ketika Allah menurunkan surat Al-Fatihah dan dibaca orang dalam sempurna, maka usaha saya sia-sia. Percuma saya menggoda manusia, menjerumuskan manusia, kalau manusia diampuni dosanya oleh Allah.
Makanya kenapa kalian kalau sholat itu harus menyempurnakan terhadap bacaan Fatihah. Makanya kalian ketika sholat Allahu Akbar, misalnya ketika itu kalian sudah harus fokus kalian dalam keadaan sholat. Karena sudah pada saat itu setan itu sudah mulai bergerilya. Setan sudah mulai bergerilya. Bagaimana supaya kalian itu tidak bisa menyempurnakan bacaan Fatihah? Ketika alhamdulillahirabbil alamin itu ingatlah misalnya, ingatkan kunci sejelang misalnya, ingatkan semua tahu yang mungkin misalnya. Pokoknya apa yang kalian itu tertanggapi pada saat kalian membaca Fatihah. Itu salah satu usaha daripada setan untuk membuat seseorang itu tidak bisa sempurna membaca Fatihah. Kalau kalian sampai sempurna membaca Fatihah, mulai dari alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin dengan khusyuk, artinya dengan tidak ingat kepada apapun, kalian hanya ingat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Makanya kalian ketika sholat itu harus bisa menyempurnakan terutama bacaan Fatihah ini dengan sempurna. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, makanya di sini kenapa kitab ini harus diawali dengan bacaan basmalah, ya. Dengan bacaan basmalah, karena ada hadis dari Rasulullah SAW yang mana Rasulullah bersabda, kullu amri ribalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim wa huwa haqqan wa huwa haqqan. Setiap perbuatan atau pekerjaan yang baik yang mengandung kebaikan yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan itu terputus barokahnya, berkurang keberkahan. Makanya setiap kalian melakukan sesuatu yang baik, maka harus diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Lihatlah, karena sesungguhnya Fatihah, ya, ibtida'u kulli amri ibadin adalah awal setiap perbuatan yang baik, ya. Di antara ini kembali kepada basmalah, ya. Di antara karena sesungguhnya basmalah ibtida'u kulli amri ibadin, permulaan setiap perbuatan yang baik, wa khatimuhu, dan akhir dari perbuatan yang baik, dan wa khatimuhu, dan akhirnya kullu du'ain mujabin, setiap doa yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu harus diawali dengan bismillahirrahmanirrahim dan Al-Fatihah. Jadi Fatihah ini bisa kalian jadikan sebagai awal kalian membuka misalnya sebuah pekerjaan, dan akhir dari setiap doa. Ketika kalian membaca doa, maka doanya akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wal mu'minina fil jannah dari tawabi, dan akhirnya doanya orang yang beriman fil jannah, di surga, dari tawabi, yang mana surga itu
dari tawabi tempatnya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika seorang yang beriman melakukan perbuatan baik di dunia, jadi kalian melakukan perbuatan baik ketika berada di dunia, misalnya saat ini kalian sedang duduk di mushola, sedang kalian mengikuti pengajian kitab Fathul Qorib misalnya. Nah ini duduknya kalian di tempat ini sebentar saja apalagi lama, itu maka pahalanya luar biasa, yakni lebih utama dari melaksanakan salat sunnah 1000 rakaat. Makanya luar biasa. Bahkan orang yang mencari ilmu di pondok, ya, dalam kitab Ta'limul Muta'allim dijelaskan bahwa ikan-ikan yang ada di laut, termasuk makhluk yang ada di bumi ini, semuanya mendoakan terhadap orang yang mencari ilmu. Makanya kalau kalian mencari ilmu di pondok, kemudian kalian main-mainan di pondok, kalian diberikan kepercayaan oleh orang tua kalian untuk mencari ilmu, tapi nama kapondok misalnya berangkat itu misalnya, entah kapondok berangkat ngakang. Nah itu kalian tidak akan kebagian doa, ya. Tidak akan kebagian doa dari seluruh makhluk yang ada di bumi ini, termasuk baik di darat maupun di makanya orang yang mencari ilmu itu didoakan oleh seluruh makhluk yang ada di bumi ini, baik di darat maupun di laut, semuanya berdoa. Makanya kalian berada di pondok itu harus dengan niatan bagaimana kalian belajar mencari ilmu dengan sungguh-sungguh, supaya kalian nanti bulan Ramadan bisa menyebarkan ilmu yang kalian dapat di pondok dengan penuh misalnya pertanggungjawaban diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Anak-anak kalian yang saya banggakan, ahmaduhu an waffaqa man arada min ibadihi bitafaqquh fiddin. Ahmaduhu, saya memuji kepada Allah. Ahmaduhu, saya memuji kepada Allah. An waffaqa man arada min ibadihi, untuk memberikan petunjuk man kepada orang arada yang berkeinginan siapa man min ibadihi dari hamba-hambanya Allah litafaqquhi fiddin, untuk mengerti fiddin dalam agama. Jadi di sini pengarang kitab ini mengatakan bahwasanya dia memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah memberikan petunjuk kepada orang yang mencari ilmu, orang yang belajar untuk memperdalam ilmu agama. Seperti misalnya saat ini kalian belajar ilmu fikih, ilmu yang mempelajari tentang suatu hal yang berkaitan dengan apa yang harus dilakukan dalam ibadah. Maka kalian dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalian akan diberikan pemahaman di dalam agama tersebut. Ala wifqi muradihi, atas kesesuaian muradihi yang dimaksud oleh pengarang kitab ini. Jadi kitab ini bicara adalah untuk memberikan pemahaman kalian di dalam agama, supaya kalian mengerti apa yang harus dilakukan di dalam agama, terutama dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya bagaimana tata cara berwudu, bagaimana tata cara kalian sholat, bagaimana tata cara tayamum, bagaimana tata cara istinja, dan cara bersuci yang lain. Wa usalli ala afdalil khalqi, wa usalli, dan saya membaca salawat
Wasallimu dan memberikan salam ala afdhalil khalqihi atas paling utama makhluknya Allah, Muhammadin sayyidil mursalin, yakni paling utamanya makhluknya Allah adalah Muhammad sayyidil mursalin, tuannya para utusan. Jadi Nabi Muhammad ini merupakan tuannya para utusan atau rajanya para utusan atau kepalanya para utusan atau rasul Allah. Jadi Nabi Muhammad itu tidak hanya dihormati oleh para nabi dan rasul, tapi juga dihormati oleh para malaikat. Jadi itu Nabi Muhammad, Nabi kita, Nabi yang mulia. Makanya beliau dikatakan dengan Sayyidul Mursalin atau tuannya para utusan Allah Subhanahu wa taala. Al-Walid yang mengatakan siapa Muhammad, ya, Rasulullah, ya. Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang menghendaki Allah, siapa Allah, bihi kepada seseorang tersebut khairan akan kebaikan, yufaqihu fiddin, maka Allah akan memberikan pemahaman kepada orang tersebut ini di dalam agama. Jadi hadisnya Allah, barang siapa yang menghendaki siapa Allah terhadap orang tersebut akan kebaikan, maka Allah akan memberikan pemahaman kepada orang tersebut ini di dalam agama. Wa ala alihi, dan juga salawat dan salam ditujukan juga kepada alihi dan keluarganya Nabi Muhammad, wa sahbihi dan sahabatnya Nabi Muhammad, muddata dzikri dzakirin, selama ingatnya orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa sahbil ghafilin, dan lupanya orang yang lupa kepada perintah Allah. Jadi ada orang itu yang selalu ingat kepada perintah Allah. Artinya ada orang itu yang taat terhadap perintah Allah. Ada juga yang tidak taat terhadap perintah Allah. Misalnya orang kafir. Orang kafir itu mereka tahu kalau Allah itu Tuhan, tapi mereka tidak mau. Yang namanya kafir. Kafir itu artinya ingkar terhadap ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala, atau tidak menerima Allah itu sebagai Tuhan. Makanya dia orang termasuk orang yang menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya anak-anak sekalian, kenikmatan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, selama kita masih diberikan nikmat iman di dalam kehidupan, sampai kita menjelang ajal, itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Jadi kalian yang berada di pondok ini, ya, yang sedang belajar agama, itu bagaimana mohon kepada Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan yang diberikan oleh Allah ini sampai akhir hayat kita. Jangan sampai nanti kita mendapatkan keimanan itu hanya keimanan tidak sampai pada akhir hayat. Jadi keimanan hanya ada sesaat, tapi di akhir hayat atau di akhirnya manusia itu suhul khotimah. Jadi yang kita inginkan adalah bagaimana keimanan yang diberikan oleh Allah itu sampai kita menjemput aja, sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenikmatan yang sesungguhnya. Makanya kalian yang berada di pondok ini belajar agama, bagaimana menjaga keimanan atau kepercayaan kalian kepada Allah dengan cara mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, mulai dari melaksanakan sholat yang 5 waktu, ya, sholat yang 5 waktu dengan sempurna, tanpa kalian misalnya harus dipanggil oleh ketua ataupun
mengurus untuk datang ke masjid. Bukannya mengurus mengatakan ayo sholat. Nah, itu nggak usah. Kalau kalian percaya kepada Allah, Allah tahu apa yang kalian lakukan dan Allah selalu mengawasi apa yang kalian lakukan, maka kalian harus datang dengan sendirinya ke sholat tanpa disuruh, ya, tanpa disuruh. Karena apa? Kalian berada di pondok itu kalian bagaimana di tempat untuk menjadi orang yang taat terhadap perintah Allah. Kalau orang itu taat terhadap perintah Allah, maka dia juga akan taat kepada orang tuanya. Makanya anak-anak kalian yang berada di pondok, jangan sia-siakan kepercayaan orang tua kalian dengan memondokkan kalian di pondok. Artinya orang tua kalian ingin kalian itu menjadi orang yang baik, ingin kalian menjadi orang yang taat beragama, ingin kalian menjadi orang yang selalu berbakti kepada agama dan menimba ilmu agama, sehingga itu menjadi bekal kalian di masa yang akan datang. Mudah-mudahan kalian yang belajar di pondok ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan rasa ingin selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hal ini bisa menjadi bekal kalian nanti ketika pulang ke rumahnya masing-masing dan diamalkan ilmu yang didapatkan dari ilmu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Kita sebagai permulaan, ya, dan kita akan lanjut pada pengajian berikutnya di Kamis yang datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.